Dia menimpali. Lin Xiao itu memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Tuan Kaisar Iblis dan aku khawatir kedatangan Xiao Yan ke tempat ini adalah untuk Tuan Kaisar Iblis. Bagaimanapun juga, Tuan Serigala Naga telah diam-diam meninggalkan dunia iblis sebelumnya dan berdasarkan dugaanku, aku khawatir kedatangan dari Xiao Yan juga ada hubungannya dengan dia. Ratu Iblis Bunga menyipitkan matanya dan kemudian dia menimpali. Apakah maksudmu adalah Raja 10.000 Iblis menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dia menimpali. Sudahlah, mari kita bicarakan hal ini nanti saja. Sekarang kau pergi dan temui Raja Iblis Badak Bumi. Suruh dia untuk kembali ke tempat ini. Sementara aku akan menjaga Tuan Xiao Yan supaya meditasinya tidak diganggu oleh aurat jahat maupun roh-roh jahat yang tidak terlihat di dalam tempat ini. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan dia berada di dalam masalah. Ratu Iblis Bunga ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia meninggalkan Raja 10.000 Iblis ini untuk memanggil Raja Iblis Badak Bumi. Sementara Raja 10.000 Iblis juga telah mengambil posisi duduk dan mengawasi Xiao Yan dengan cukup ketat. Dia hingga detik ini masih tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Xiao Yan tersebut. Waktu pun terus berlalu. 10 menit kemudian, tubuh dari Xiao Yan tiba-tiba saja bergerak dan kemudian pupil matanya secara perlahan terbuka. Xiao Yan pun melihat pada Raja 10.000 Iblis dan kemudian dia mengatakan, "Raja, apa yang kau lakukan?" Melihat Xiao Yan telah terbangun, Raja 10.000 Iblis buru-buru mendekatinya dan kemudian dia mengatakan, "Tuan Xiao Yan, kau sebenarnya telah menyembunyikan kekuatanmu terlalu dalam." Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya menggaruk kepalanya dan kemudian menimpali, "Raja, sebenarnya apa yang telah terjadi barusan dan di manakah Raja Iblis Darah?" Raja 10.000 Iblis mengerutkan keningnya dan kemudian dia berkata, "Xiao Yan, apakah kau benar-benar tidak ingat?" Xiao Yan terlihat kebingungan. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian mengatakan, "Aku tidak ingat sebenarnya apa yang telah terjadi." Raja 10.000 Iblis mengabaikan pertanyaan dari Xiao Yan dan kemudian dia malah bertanya balik, "Xiao Yan, aku memiliki sesuatu untuk dikatakan pada dirimu dan kuharap kau bisa menjawabnya dengan jujur." Xiao Yan pun tidak paham dengan hal ini dan kemudian dia mengatakan, "Raja, sebenarnya apa yang ingin kau tanyakan pada diriku?" Raja 10.000 Iblis ragu-ragu sejenak hingga pada akhirnya dia memberanikan diri untuk langsung bertanya, "Apakah sebenarnya kau merupakan manusia yang berasal dari dunia manusia?" Xiao Yan pun dengan santai menganggukkan kepalanya dan selanjutnya Raja 10.000 Iblis kembali bertanya, "Apakah sebelum dirimu memasuki dunia iblis ini, kau telah melihat keberadaan dari Tuan Serigala Naga di dalam dunia manusiamu?" Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Iya, aku memang telah bertemu dengan Tuan Serigala Naga di dalam dunia manusia dan saat itu kekuatannya hanya berada di tahap awal bintang 8 dosian. Namun aku tidak tahu kenapa Tuan Serigala Naga yang kekuatannya berada di tahap itu bisa menjadi salah satu raja sejati di dalam dunia iblis ini." Raja 10.000 Iblis kemudian menimpali perkataan dari Xiao Yan. Sebenarnya Tuan Serigala Naga merupakan panglima tertinggi yang berasal dari dunia iblis dan dia secara diam-diam memang telah meninggalkan dunia iblis ini untuk mencari bala bantuan. Selain itu, dia telah memisahkan kekuatan aslinya demi bisa mengejutkan dua raja sejati yang lain. Hal itulah yang membuat kekuatannya langsung turun ke tahap awal bintang 8 dosian. Tapi yang sebenarnya, kekuatan dari Tuan Serigala Naga itu berada di tahap puncak bintang 8 dosian yang asli. Dan hanya sedikit orang yang mengetahui tentang hal ini. Xiao Yan, biarkan aku menebak dengan berani. Apakah kau datang ke dalam dunia iblis ini untuk membantu Tuan Serigala Naga? Atau mungkin Tuan Kaisar Iblis? Ditanya seperti itu, raut wajah dari Xiao Yan telah berubah menjadi sangat serius dan dia menunjukkan sebuah kewaspadaan tingkat tinggi. Raja 10.000 Iblis ketika menyaksikan perubahan raut wajah dari seorang Xiao Yan, dia buru-buru menjelaskan, "Xiao Yan, jangan salah paham dulu. Aku tidak memiliki niat yang lain." Xiao Yan
menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, benar, pada awalnya Tuan Serigala Naga bertemu dengan diriku, dan dirinya pun meminta tolong padaku. Lalu aku berjanji kepada Tuan Serigala Naga untuk datang ke dunia iblis ini demi melihat apakah diriku bisa menghancurkan segel yang telah mengurung Tuan Kaisar Iblis. Pada saat itu, dia telah memberikanku sebuah benda, dan ketika aku menghancurkan benda tersebut, dia secara pribadi akan datang menjemput diriku dan kemudian membawaku ke dalam dunia iblis ini. Namun, ketika aku menghancurkan benda pemberian dari Tuan Serigala Naga, dia tidak pernah muncul untuk menjemputku, dan aku menebak-nebak bahwa dirinya memiliki sesuatu penting yang tidak bisa ditinggalkan. Hingga pada akhirnya aku berkeliaran sendirian di dalam lorong dimensi untuk menuju dunia iblis ini. Dan secara tidak sengaja, aku telah muncul di tepi kerajaan 10.000 iblis milikmu. Lalu diriku bergabung dengan orang-orang yang berasal dari lembah kupu-kupu. Mendengarkan penjelasan dari seorang Zoyen, tiba-tiba saja Raja 10.000 iblis berlutut, yang kemudian memberikan hormat pada Zoyen sambil mengatakan bahwa hari ini memberikan hormat pada Tuan Zoyen. Melihat apa yang dilakukan oleh Raja 10.000 iblis, Zoyen cukup kaget, yang kemudian dia mengatakan, Raja, apa yang kau lakukan? Tolong cepat bangun. Tidak perlu memberikan hormat seperti itu pada diriku. Raja 10.000 iblis menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, mohon maaf, aku tidak berani untuk bertindak tidak sopan terhadap Tuan Zoyen. Melihat hal seperti ini membuat Zoyen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan tidak lama kemudian, Raja Iblis Badak Bumi dan juga Ratu Iblis Bunga, keduanya juga telah tiba. Dan kemudian mereka berdua juga langsung memberikan hormat pada Zoyen dan berlutut dengan satu kaki. Menyaksikan hal seperti itu membuat Zoyen kemudian mengatakan, apa sebenarnya yang kalian lakukan itu? Zoyen benar-benar tidak menyangka 3 orang yang merupakan Raja Iblis ini akan memberikan hormat kepada dirinya. Padahal kekuatan dari Zoyen jauh di bawah dari ketiganya. Zoyen pun kemudian mengatakan, aku menerima hormat kalian, tolong bangunlah. Diriku benar-benar tidak terbiasa mendapatkan hormat seperti ini dari seorang raja. Mendengarkan ucapan dari Zoyen, mereka pada akhirnya kembali berdiri. Dan kemudian Raja 10.000 iblis mengatakan, Tuan Zoyen, tempat ini merupakan bagian dalam dari penjara penekan iblis, dan kita tidak cocok untuk tinggal di dalam tempat ini. Maka dari itu, ayo cepat pergi untuk keluar sana. Zoyen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, aku khawatir semuanya sudah terlambat. Selain itu, 2 pengawal pribadi dari Tuan Serigala Naga ini juga sudah terluka parah di dalam tubuh mereka. Sepertinya ada aura yang cukup beracun. Jika hal itu tidak segera dikeluarkan, kemungkinan mereka berdua tidak akan bisa bertahan lama. Zoyen kemudian menyentuh nadi dari keduanya dan dia bisa merasakan sebuah denyut yang tidak beraturan. Bahkan Zoyen juga telah menemukan di kedua tubuh orang ini memiliki aura beracun yang benar-benar kuat. Raja 10.000 iblis melihat pada Zoyen dan kemudian dia bertanya, Tuan Zoyen, apakah kau punya solusi? Zoyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, aku memiliki api suci dan aku bisa mencoba mengeluarkan aura beracun itu. Namun hal ini pasti akan sangat menyakitkan bagi mereka berdua. Raja 10.000 iblis kemudian menimpali, jika begitu kita hanya bisa berharap dengan kebaikan Tuan Zoyen. Zoyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengeluarkan kekuatan api suci yang berwarna kuning sambil mengatakan, kedua senior, mohon maafkan diriku. Aku hanya bisa melakukan metode yang terbodoh. Semoga kalian bisa menahan kekuatan dari api suci milikku. Tanpa ragu lagi Zoyen memasukkan kekuatan api suci itu perlahan demi perlahan ke dalam tubuh dari 2 pengawal pribadi Tuan Serigala Naga ini. Hingga pada akhirnya mereka pun berteriak kesakitan. Lalu aura hitam yang sangat beracun tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh mereka, dan hal itu pun menghilang dalam ketiadaan. Zoyen sambil mengusir aura beracun itu pun dirinya berkata, 2 pengawal pribadi dari Tuan Serigala Naga ini sebenarnya telah memiliki kekuatan di tahap akhir bintang 8 dosian. Namun keduanya telah terluka parah seperti ini. Aku rasa yang telah melukai mereka adalah seseorang yang berada di tahap puncak
bintang 8 dosian atau mungkin orang yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi. Salah satu penjaga yang merupakan penjaga kedua tiba-tiba saja mengigau, "Tuan Serigala Naga, penjara air dan api, bulu malaikat." Setelah mengatakan hal seperti itu,